Janda di ujung senja. Saat cinta tak lagi muda, tapi justru membara. Pernahkah kau merasa cinta hanya milik mereka yang muda dan tak berbekas luka? Nadira, seorang janda berusia 45 tahun, sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat, yakin bahwa cinta sejati hanya dongeng masa lalu. Tapi ketika seorang pria asing datang dengan senyum dan mata yang penuh kehangatan, ia mulai ragu. Apakah mungkin cinta datang terlambat, tapi justru paling tulus? Ini kisah tentang keyakinan yang runtuh, dan harapan yang diam-diam tumbuh kembali. Hai, tante-tante kece, om-om keren, dan para sahabat hati yang setia mampir ke channel kesayangan kita, Celoteh Tante. Di sini, kita nggak cuma ngobrolin soal cinta, tapi soal hidup, rasa, dan segala cerita dewasa yang kadang nggak berani kita ucapin, tapi sering kita rasain. Tante tahu, banyak dari kalian yang udah ngerasain getirnya patah hati, kecewanya harapan, atau sunyinya malam yang nggak lagi ditemani cinta. Tapi, apakah cinta itu benar-benar selesai hanya karena usia bertambah? Atau justru cinta sejati datang saat kita udah lebih tahu apa itu luka, apa itu rindu, dan apa itu menerima? Malam ini, Tante mau ajak kalian menyelami satu kisah manis, pahit, sekaligus menghangatkan hati. Cerita tentang seorang perempuan dewasa, bukan cuma mempesona dari luar, tapi juga punya kedalaman jiwa yang bisa bikin siapapun jatuh hati. Judul ceritanya, Janda di Ujung Senja, saat cinta tak lagi muda, tapi justru membara. Ceritanya bukan tentang cinta picisan, tapi tentang harapan yang muncul di saat yang nyaris terlambat. Tentang seorang wanita yang mengira ia telah selesai dengan cinta, sampai satu senja, satu pria, dan satu tatapan mengubah segalanya. Jadi, siapin hati kalian, ambil teh hangat atau segelas anggur kecil, dan mari kita mulai cerita malam ini. Butik senja Nadira selalu ramai menjelang sore, ketika matahari mulai tenggelam dan warna jingga memeluk langit kota kecil pesisir itu. Di sanalah dia berdiri, sosok wanita yang sering disebut Ratu Senja oleh pelanggan tetapnya. Bukan karena ia mencari perhatian, tapi karena pesonanya tak pernah bisa benar-benar disembunyikan. Nadira Alesha, 45 tahun. Kulit sawo matang yang terawat, lekuk tubuh yang masih memikat dalam balutan kebaya modern, dan mata tajam yang menyimpan kisah tentang kehilangan, kesetiaan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. 8 tahun sudah ia menjanda. Suaminya, Raffi, meninggal karena serangan jantung di usia yang masih muda. Malam itu, Nadira masih bisa mengingat jelas bagaimana tubuhnya masih basah oleh keringat setelah bercinta penuh gairah, dan tak lama kemudian, tubuh itu menjadi dingin di pelukannya. Sejak saat itu, Nadira berhenti percaya bahwa cinta bisa abadi. Ia memilih sendiri, bukan karena tak ada yang menginginkannya. Justru sebaliknya, banyak pria, dari yang jauh lebih muda hingga duda mapan, mencoba mendekat. Tapi semua terasa hambar. Seolah tubuhnya bisa disentuh, tapi jiwanya sudah terkunci rapat. Pagi harinya selalu ia mulai dengan ritual sederhana. Secangkir kopi pahit tanpa gula, duduk di teras dengan baju tidur satin yang menggantung manja di bahunya. Di depan cermin, ia memandang dirinya. Masih cantik, masih memikat. Tapi hatinya beku. Dalam butik, Nadira adalah perempuan yang menawan dan sulit didekati. Nada bicaranya lembut tapi tegas. Senyumnya tipis tapi menohok. Setiap langkahnya mengundang perhatian. Lelaki muda sering datang bukan hanya untuk belanja, tapi berharap bisa menggoda sang pemilik toko. Namun Nadira hanya tersenyum, lalu berkata, "Nak, aku jual pakaian, bukan mimpi." Namun di balik ketegasannya, ada malam-malam di mana Nadira terbangun dengan dada sesak. Ia meraba sisi ranjang yang kosong, lalu memejamkan mata sambil menyentuh kulitnya sendiri, bukan untuk memuaskan gairah, tapi mencari kehangatan yang tak lagi hadir. Dan seringkali, ia menangis setelahnya. Pelanggan setianya tahu betul, Nadira bukan wanita biasa. Ia cerdas,
punya selera tinggi, dan tak pernah bermain-main dengan siapapun. Tapi mereka tak tahu, di balik semua itu, ada hati yang diam-diam merindukan sebuah pelukan jujur. Bukan pelukan penuh nafsu, tapi yang bisa menenangkan, menguatkan, dan membuatnya merasa hidup lagi. Ia tidak pernah mengatakan pada siapapun, tapi dalam hatinya yang paling dalam, ia berdoa. Bukan minta cinta, tapi jika boleh, Tuhan, bisakah aku jatuh cinta lagi, sekali saja, sebelum senja ini benar-benar habis? Dan saat matahari sore itu perlahan turun ke ufuk barat, pintu butik berbunyi. Seorang pria berdiri di sana, dengan senyum kecil dan mata yang seolah pernah mengenalnya seumur hidup. Nadira belum tahu, tapi senja itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Sesuatu yang perlahan akan membangunkan hati dan tubuhnya, yang selama ini hanya diam dalam sepi. Nadira mengerjapkan mata. Bukan karena silau senja, tapi karena tatapan pria itu begitu jujur. Tak ada gombal, tak ada rasa buru-buru. Hanya ketenangan yang membuat detak jantungnya terasa asing, lambat, tapi menghentak. Selamat sore. Pria itu membuka suara. Butik ini masih buka, kan? Suaranya berat dan lembut. Penuh jeda yang seperti dipilih dengan hati-hati. Seakan dia tak ingin buru-buru mengganggu suasana. Nadira mengangguk pelan. Tentu. Silakan masuk. Ia menyingkir dari pintu, dan saat pria itu melangkah masuk, aroma maskulin yang samar menyeruak, bukan parfum murahan, tapi aroma tubuh pria dewasa yang menyimpan banyak cerita. Namanya Adrian Mahendra. Usianya 48 tahun, penulis buku yang sedang bersiap meluncurkan karyanya yang keempat, sebuah memoir tentang kehilangan dan penyembuhan. Nadira, yang awalnya hanya ingin melayani seperti biasa, mendapati dirinya duduk bersama Adrian di sofa butik, berbicara nyaris sejam tentang kain, potongan jas, dan hidup. Percakapan itu mengalir seperti musik jazz. Tenang, kadang menggelitik, tapi tetap elegan. Mata Adrian tak pernah melewati batas, tapi pandangannya dalam, seolah bisa membaca luka Nadira yang disembunyikan rapi di balik senyumnya. Aku butuh pakaian yang pas untuk peluncuran bukuku. Tapi lebih dari itu, aku ingin merasa seperti diriku sendiri, hanya lebih hidup. Kalimat itu menggantung lama di telinga Nadira. Ia tak tahu kenapa, tapi malam itu, saat membuka bajunya sendiri di depan cermin kamar, ia tiba-tiba terdiam lebih lama dari biasanya. Ada rasa yang aneh. Bukan karena Adrian pria tampan, tapi karena cara dia memandangnya. Bukan sebagai objek, tapi sebagai perempuan. Beberapa hari kemudian, saat Nadira baru membuka toko, sebuah buket mawar putih tiba. Tak ada nama, hanya secari kartu beraroma kertas tua. Untuk perempuan yang membuat kopi pagi saya terasa lebih hangat dari biasanya. Nadira menggenggam kartu itu erat. Entah kenapa, tangannya sedikit gemetar. Sudah lama sekali tidak ada yang memperlakukannya begitu manis. Tanpa pamrih. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, hanya dengan daster tipis berenda. Lampu sengaja diredupkan. Ia menyentuh lehernya perlahan, mengingat suara Adrian yang hangat, matanya yang dalam. Tubuhnya menggeliat pelan, bukan karena nafsu, tapi karena rindu yang terlalu lama terpendam mulai menggeliat di balik kulitnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia membiarkan dirinya merasakan hasrat yang tak ia tolak. Bukan karena fantasi, tapi karena satu senyum pria asing yang terasa, nyata. Namun di pagi hari, rasa takut kembali datang. Ia membuka pintu jendela, menatap laut yang biru membentang, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bodoh, Nadira. Kau tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi yang tak ia tahu, Adrian belum selesai. Ia kembali datang. Dan kedatangannya kali ini, membawa angin yang tak hanya menggoyahkan dedaunan hati, tapi akan menerbangkan seluruh pondasinya. Karena cinta yang datang tiba-tiba adalah yang paling sulit dilawan. Dan Nadira benar-benar mulai goyah. Adrian bukan hanya datang kembali, ia datang dengan intensitas yang perlahan menembus benteng dingin yang Nadira bangun selama bertahun-tahun.
Setiap percakapan dengannya terasa seperti sesi terapi jiwa yang dibungkus dengan senyuman. Dan setiap sentuhannya, yang kadang hanya sekilas menyentuh punggung tangan, atau sekadar membantu Nadira mengenakan mantel butik saat mereka keluar bersama, meninggalkan jejak yang membara sampai malam. Nadira mulai merasakan detak jantung yang berbeda saat ponselnya berbunyi. Dari Adrian. Begitu isi notifikasi yang ia tunggu-tunggu namun pura-pura acuhkan. Di matanya, pria itu bukan hanya dewasa dan cerdas, tetapi juga tahu bagaimana memperlakukan perempuan seperti dirinya. Bukan seperti mainan yang terlambat dikagumi, tapi seperti rumah yang ingin dia tinggali. Suatu malam, setelah makan malam di restoran kecil pinggir pantai, Adrian mengantarnya pulang. Di depan pintu butik yang juga menjadi tempat tinggal Nadira, hujan turun tipis. Adrian menatap wajah Nadira yang basah oleh gerimis. "Aku ingin mencium kamu," katanya lirih. "Tapi hanya jika kau tidak akan menyesalinya." Nadira menatapnya lama, sangat lama. Napasnya tidak teratur, dan hatinya berdebar seperti gadis 20 tahun yang baru jatuh cinta. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan melangkah masuk, lalu berdiri di ambang, menoleh pelan, dan berkata, "Kalau kau masuk, jangan hanya bawa tubuhmu." Adrian masuk, perlahan. Dan saat pintu ditutup, malam itu menjadi malam di mana dinding-dinding emosi runtuh. Bukan karena gairah semata, tetapi karena kepercayaan yang mulai lahir kembali. Nadira membuka dirinya, bukan sekadar tubuhnya, tetapi juga hatinya. Pelukan Adrian bukan pelukan yang liar, tapi dalam. Ciumannya bukan sekadar mencari bibir, tapi mengisi kekosongan yang lama tak tersentuh. Mereka saling menyentuh bukan untuk memuaskan hasrat, tapi untuk mengingatkan bahwa mereka masih hidup, masih pantas dicintai, dan masih bisa merasa. Tubuh Nadira menggeliat di bawah sentuhan lembut Adrian. Ada air mata di matanya, bukan karena sedih, tapi karena ia lupa rasanya disentuh tanpa rasa takut. Malam itu, mereka bukan dua orang dewasa yang sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi dua jiwa patah yang saling menyembuhkan. Namun pagi itu, setelah semuanya terasa begitu benar, Nadira terbangun lebih awal. Ia menatap Adrian yang masih tertidur di ranjangnya. Lelaki itu tampak damai, seolah tidak ada beban di dunia ini. Tapi justru disitulah letak lukanya. Bagaimana kalau dia pergi seperti yang lain? Bagaimana kalau aku jatuh terlalu dalam dan dia hanya singgah sebentar? Nadira kembali merasa takut. Ia bangkit, berjalan ke dapur, menyeduh kopi seperti biasa. Namun kali ini tangan kirinya bergetar pelan. Cinta mulai tumbuh. Tapi rasa takut kehilangan selalu datang beriringan. Dan hari itu, Nadira memutuskan satu hal. Ia tak bisa membiarkan dirinya hanyut terlalu jauh tanpa tahu apakah Adrian sungguh akan tinggal. Ia butuh jawaban. Tapi untuk mendapatkannya, ia harus kembali membuka luka lama. Menghadapi bukan hanya Adrian, tapi juga dirinya sendiri. Dan disitulah, perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Nadira tak pernah menyangka. Justru ketika hatinya mulai terbuka, semesta kembali menguji. Hari-hari setelah malam penuh gairah dan kelembutan itu bukan diisi dengan kepastian seperti yang ia harapkan, tapi dengan ketidakpastian yang menggigit pelan. Adrian tiba-tiba menjadi lebih sering sibuk. Pesan-pesan yang dulu cepat dibalas kini memerlukan waktu berjam-jam. Janji bertemu sering batal karena deadline penerbit, acara mendadak, atau lelah karena perjalanan. Nadira bukan gadis muda yang bisa dikibuli dengan manisnya alasan. Ia tahu, jika seorang pria ingin, ia akan hadir, sesibuk apapun. Tapi ia juga sadar, kadang cinta bukan soal kehadiran fisik, melainkan keberanian untuk tinggal bahkan ketika semuanya terasa rumit. Namun Nadira mulai tercekik oleh pertanyaan yang tak bisa ia lontarkan. Apa aku cuma pelarian? Apa malam itu hanya kenangan manis bagiku, tapi tak berarti apa-apa baginya? Dan yang paling menyesakkan adalah ketika ia tak tahu harus marah atau memahami. Malam-malam Nadira kembali sepi. Tubuhnya kembali tidur sendiri, meski masih menyimpan bekas sentuhan Adrian di kulitnya. Ia merindukan pelukan itu. Bukan karena kesepian, tapi karena ketulusan yang ia kira nyata. Tapi lebih dari itu,
Ia rindu pada dirinya sendiri, yang dulu bisa tegar tanpa harus berharap. Hingga pada suatu sore, di sela hujan yang turun tipis di beranda, Nadira membuka media sosial Adrian yang selama ini ia hindari demi menjaga kepercayaan. Dan di sanalah kenyataan menghantamnya. Sebuah foto diunggah. Adrian berdiri bersama seorang wanita berambut pendek dan seorang anak laki-laki usia sekolah. Tak ada keterangan apapun, hanya emoji hati dan ucapan, rumah. Napas Nadira tercekat. Dia belum selesai dengan masa lalunya. Bisiknya lirih. Bukan karena Adrian berbohong, tapi karena ia sendiri yang terlalu ingin percaya, tanpa meminta kejelasan dari awal. Malam itu, ia berdiri di depan cermin dengan gaun satin merah muda yang biasa ia pakai untuk menyambut Adrian. Tapi kali ini bukan untuk siapa-siapa. Ia hanya ingin melihat, apakah dirinya masih pantas diperjuangkan? Lalu perlahan, ia melepaskan satu persatu lapisan gaun itu, hingga hanya tersisa kulit dan kejujuran. Ia menatap pantulan tubuhnya sendiri, yang matang, memikat, tapi kini retak di dalam. Di ranjang yang dingin, Nadira berbaring menyamping. Tak ada air mata, hanya tatapan kosong ke langit-langit kamar. Dan di detik itulah, ia tahu, besok pagi, ia harus memilih. Terus berharap pada pria yang tak berani jujur. Atau kembali menjadi perempuan kuat yang tak butuh siapapun untuk merasa utuh. Keputusan itu akan menyakitkan. Tapi Nadira tahu, perempuan sepertinya tidak dilahirkan untuk diam terlalu lama dalam ketidakpastian. Besok, ia akan berbicara pada Adrian. Untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai wanita yang sedang jatuh cinta, tapi sebagai perempuan yang ingin tahu apakah cintanya layak diperjuangkan atau ditinggalkan. Pagi itu, Nadira memilih gaun putih sederhana, berpotongan V di dada, membingkai tubuhnya yang anggun dan matang. Rambutnya digelung rapi, dengan sedikit lipstik merah bata yang membuat wajahnya tampak tegas, namun tetap menggoda. Bukan untuk menarik Adrian, tapi untuk berdiri sebagai perempuan yang tak lagi ingin disamarkan oleh harapan. Ia mengundang Adrian datang ke butik, satu tempat yang dulu menjadi saksi awal kebersamaan mereka. Ketika pria itu datang, Nadira bisa melihat kebingungan di matanya. Seperti seseorang yang tahu badai akan datang, tapi tak punya payung untuk berteduh. Nadira, kamu terlihat tenang, potong Nadira lembut, tapi tajam. Hari ini aku tak butuh pujian. Aku butuh kejelasan. Adrian menghela napas. Aku tahu kamu melihat fotonya. Dan kamu tak perlu menjelaskan hal yang tak ditanyakan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Adrian, apa malam itu? Apa aku? Hanya jeda dalam hidupmu yang rumit. Keheningan menggantung. Hanya detak jam butik yang terdengar. Adrian menunduk. Dia adalah mantan istriku. Kami sudah berpisah lama. Tapi anak kami, Rio, masih butuh kehadiran ayahnya. Aku tak pernah berniat menyakitimu, Nadira. Tapi aku juga terlalu pengecut untuk menjelaskan sejak awal. Karena aku takut kehilanganmu sebelum sempat memilikimu sepenuhnya. Nadira menatapnya. Tajam, tapi tenang. Ia bangkit dari kursi, mendekat, menyentuh wajah Adrian dengan lembut. Aku bukan gadis 20 tahun yang bisa dipermainkan rasa takutmu. Aku perempuan. Dan aku sudah terlalu lama menunggu untuk dicintai dengan keberanian. Tatapannya tak melelehkan air mata Adrian, tapi menghancurkan kebisuannya. Aku tidak marah, lanjut Nadira. Tapi aku lelah. Aku ingin dicintai dengan jujur. Bukan disembunyikan. Bukan disisakan. Ia melangkah mundur. Aku memilih diriku. Dan kalau suatu hari kamu benar-benar selesai dengan masa lalumu, barangkali, kamu bisa kembali. Tapi hari ini, aku tak bisa lagi jadi cadanganmu. Adrian mencoba menjangkau tangan Nadira. Tapi wanita itu mundur satu langkah. Tersenyum. Dan menggeleng. Jangan, bisiknya. Kalau kau sentuh aku sekarang, aku bisa runtuh lagi. Malam itu, Nadira tidur sendiri. Tapi kali ini, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia memilih. Dan yang mengejutkan adalah,
Tidur itu terasa lebih damai dari malam manapun sebelumnya. Namun beberapa minggu kemudian, saat hidup Nadira mulai berjalan seperti biasa, sebuah paket kecil tiba di meja butiknya. Sebuah buku. Sampulnya coklat muda. Karya terbaru Adrian. Judulnya, Cinta yang Tak Ingin Disembunyikan Lagi. Di halaman pertama, ada tulisan tangan yang membuat dada Nadira sesak. Untuk perempuan yang membuatku berani berkata jujur pada dunia, dan pada diriku sendiri. Tangan Nadira bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dimiliki, tanpa harus diminta. Dan mungkin, cinta yang layak diperjuangkan, memang tidak datang bersamaan dengan waktu yang sempurna. Tapi datang setelah kita memilih diri sendiri terlebih dahulu. Musim pun berganti. Langit sore di atas butik Nadira perlahan berubah lebih cerah. Angin yang biasanya membawa rasa sepi, kini hanya terasa sebagai sapaan lembut dari kehidupan yang sedang pulih. Butik kecil miliknya kembali sibuk, tak hanya dengan pelanggan yang datang silih berganti, tapi dengan rencana-rencana baru yang Nadira susun untuk dirinya sendiri. Ia mulai membuka kelas desain busana untuk perempuan dewasa. Tempat di mana para janda, perempuan yang ditinggalkan, yang terluka, atau bahkan hanya butuh didengar, berkumpul bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk menjahit ulang mimpi-mimpi mereka. Nadira menemukan versinya yang baru. Versi yang tak lagi menunggu telepon tengah malam, tak lagi menanti kabar dari seseorang yang ragu. Versi yang berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku cukup," bahkan ketika sendiri. Namun yang menarik dari hidup adalah, ketika kita berhenti mencari, justru saat itulah yang kita cari datang menghampiri. Sore itu, di tengah kelas yang hampir selesai, pintu butik terbuka. Adrian berdiri di sana. Wajahnya lelah, tapi matanya tak lagi ragu. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen, dan di pundaknya, sebuah tas ransel kecil. "Aku sudah selesai," katanya. "Dan aku di sini. Bukan untuk meminta kamu kembali, tapi untuk menawarkan kemungkinan baru, jika kamu masih menginginkannya." Nadira menatapnya lama. Sangat lama. Lalu ia berjalan pelan, menghampiri pria itu. Tidak dalam pelukan, tidak dalam ciuman, tapi dalam senyuman hangat yang hanya bisa lahir dari hati yang telah sembuh. Cinta bukan soal datang lagi, Adrian, tapi soal datang lebih baik. Adrian tersenyum. "Bolehkah aku mulai dari menjadi teman?" Nadira tertawa kecil. "Teman? Yang mau bantu ngepel butik kalau murid-muridku berantakin kain? Silakan." Dan begitulah. Cinta itu tak membuncah seperti film-film remaja. Tapi hadir perlahan. Seperti kopi yang diseruput hangat di senja hari. Tak menggebu, tapi menenangkan. Tak meledak-ledak, tapi bertahan lama. Nadira tak pernah menyesal pernah mencintai dengan segenap luka. Karena justru dari luka itulah ia tumbuh. Karena ternyata, menjadi janda bukan akhir kisah, tapi awal dari cinta yang lebih sadar, lebih matang, lebih memilih. Kini ia tahu bahwa usia bukan batas untuk mencinta, bahwa waktu bukan musuh, dan bahwa perempuan tak pernah terlalu tua untuk jatuh cinta, selama ia jatuh cinta pada dirinya sendiri terlebih dulu. Halo, para sahabat setia celoteh tante. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah Janda di Ujung Senja. Saat cinta tak lagi muda, tapi justru membara, sampai bab terakhir ini. Dari cerita Nadira, kita belajar bahwa cinta sejati bukan soal usia, bukan soal waktu yang sempurna, melainkan tentang keberanian mencintai diri sendiri dulu sebelum membuka hati untuk orang lain. Jangan pernah takut memulai kembali, karena selalu ada kesempatan kedua untuk bahagia. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk selalu percaya bahwa cinta datang di saat kita siap, bukan saat kita berharap. Semoga hati kalian selalu diberi kekuatan, kehangatan, dan kebahagiaan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya? Jangan lupa subscribe Celoteh Tante supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Dan semoga hari kalian penuh cinta dan semangat. Salam hangat dari saya. Sampai bertemu lagi.